Halo. Halo. Hai. Welcome back guys, welcome back. Absen. Gak usah P semua. Hai lagi. Oh tadi kira aku P judulnya ya. Tapi gak usah ikutan. What's up bro, what's up? Ayo kita main Disordered. Pagi cinta pagi juga. Gimana udah lihat belum? Udah, aku udah lihat. Lucu, makasih udah record. Lucu. Udah sarapan belum? Belum sih jadinya. So tadi aku siap-siap dulu. Jadi aku ntar abis ini baru sarapan. Makan siang juga deh sekalian. Parah, apa parah? P for punten. Ayo main Disordered. Ini sambil dengar musik gak? Ini sambil dengar musik. Yuk main Disordered, sabar ya. Itu yang aku dengerin nih tiap kamu nyanyi. Bagus. Ya. Disordered. Pagi kan ya ini? Iya masih pagi. Harusnya jam 11. Itu pakai apa kalungnya? Bukan kalung nih. Medali. Kan. Mana sih pertanyaannya? Disordered, iya, lari pagi atau lari sore? Lari pagi, udaranya masih enak banget. Kita gak ketemu itu deh. Gak apa-apa, kan bisa lewat stream. Sabar, aku lagi cari. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Karena kalau dicintai terus akunya gak mencintai balik tuh gak suka. Aku yang sakit hati, aku gak mau. Jadi aku lebih pilih mencintai orang lain, walaupun belum tentu orang lain mencintai aku. Jadi orang lain merasa disayangi walaupun aku enggak, tapi setidaknya orang lain bisa menerima kasih sayang aku. Selamat pagi Ali, selamat pagi. Ya sebentar list dari aku yang mana, sabar aku lagi cari. Curhatkah? Enggak. Itu real, aku lebih suka mencintai orang lain. Aku lebih suka sayang sama kalian. Biar kalian bisa mendapatkan sayang dari aku. Oke, mari kita cari. Apa sih ini, kok random banget sih Disorderednya, nggak seru. Bentar. Sebentar ya. Lebih pilih diem di rumah doang atau pergi keluar? Coba pilih. Aku sih lebih pilih keluar karena gak tau, aku pengen explore hal yang lain gitu loh, yang belum sempet aku lakuin. Karena kalau di rumah ya pasti gitu-gitu doang. Kalau nggak tidur, main HP, masak, beres-beres gitu-gitu doang kan. Terus kalau bisa pergi keluar kan banyak tempat yang belum aku kunjungin, banyak hal yang belum aku coba. Jadi aku lebih pilih going out sih sebenarnya. Di rumah, banyak yang di rumah. Ya nggak apa sih.
sesuai mood masa. Air putih atau minuman manis. Air putih, menjaga gula guys, jangan banyak-banyak minum minuman manis ya. Diam di rumah, aku tim recharge energi di rumah, bisa ngelakuin beberapa aktivitas. Iya sih, kalau aktivitas yang belum selesai kita lakuin bisa kita lakuin di rumah kan. Itu sebagai pengecualian kalau emang ada yang harus diberesin. Kalau nggak ada, aku lebih pilih keluar. Gitu. Sabar, ini baik banget pertanyaannya, cepet banget. Dancing or singing? Singing. Enggak, karena singing gak gitu menguras tenaga guys, jadi aku pilih singing. Kalian lebih pilih cuman bisa teleponan atau cuman bisa chatan? Aku lebih pilih cuman bisa teleponan, karena apa ya, jadi nggak terbatas gitu loh. Apa maksudnya, kayak cara kita berkomunikasi itu nggak terbatas gitu. Kalau misalnya lewat telepon lebih enak gitu ngomongnya, ngerti nggak sih? Terus kalau misalnya lagi nyontohin sebuah percakapan gitu ya, itu kalau misalnya telepon kan bisa nyontohin nadanya. Kalau misalnya chatan nggak bisa nyontohin nadanya, ya nggak sih? Jadi aku lebih pilih teleponan. Terima kasih kalian, Mas Batangnya. Teleponan ya kan, teleponan kan lebih baik buat teleponan. Bagus. Kalau chatan bisa salah paham, betul, makanya aku takut kadang. Makanya harus mencari kata-kata yang pas banget. Makanya tuh gitulah. Cuaca panas atau cuaca dingin? Walaupun kedinginan aku lebih pilih dingin. Walaupun kalau kedinginan kadang tuh jadi susah buat bergerakan. Kayak aku ngetik sesuatu di ruangan yang dingin tuh kayak susah kan ngetiknya kan. Emang susah sih, cuman aku lebih suka dingin karena kita masih bisa manasin badan kan, kita masih bisa olahraga, terus jadi badan kita jadi panas lagi. Tapi kalau udah panas gimana cara dingininnya ya kan? Aku mendingan dingin sih kalau aku. Kalau panas bikin bad mood ya. Jujur ya, bikin jadi bete gitu, tapi ya udahlah. Rambut pendek or panjang? Aduh susah, aku panjang sih, tapi jujur aku suka banget sama aku yang itu rambut pendek. Aku pernah rambut pendek kan, itu aku suka banget karena gampang banget kayak ngurusnya, kayak gak ribet-ribet ngeringinnya, keramasinnya juga gampang. Terus juga kalau nguncir tuh yang gak ribet ya, kayak nguncirnya cuman pinggir-pinggirnya doang. Kalau panjang tuh ribet sebenarnya, tapi aku lebih suka rambut panjang karena lebih bisa banyak model kalau diikat gitu kan gitu. Tapi aku kalau misalnya itu kangen sih rambut pendek aku, cuman tetap aku lebih suka rambut panjang kayaknya. Mau nyoba pendek lagi gak? Pengen sih, tapi nanti ya. Aku lagi pengen menghabiskan waktu aku dengan rambut panjang aku. Nanti aku coba lagi. Oke. 3 bulan depan sih kabarnya. Saya bangga in the future. Mungkin, gak tahu. Nanti ya. Oke, kita baca yang lain. Kalian lebih pilih ke masa depan atau ke masa lalu? Kalian pilih yang mana? Aku yang mana ya? Aku juga bingung lagi. Jujur aku pengen banget ke masa depan sebenarnya, tapi aku ngerasa kayak mungkin pengen. Terima kasih kayak Mas Batangnya. Sebenarnya kalau misalnya ke masa lalu tuh banyak yang bisa kita ubah kan. Maksudnya kayak hal-hal yang sebelumnya terjadi terus yang menurut kita nggak mengenakan bisa kita ubah, ya kan? Tapi pasti bakal berdampak juga ke masa depan, ya nggak sih? Udah berdampak ke masa depan, terus apa ya? Nggak tahu, aku ngerasa kayak nggak adil aja gitu kalau kita merubah
apa yang udah terjadi sebelumnya gitu. Lagian apa yang udah terjadi, masa hal-hal yang tidak mengenakan itu sudah terjadi di masa lalu, ya cuma bisa kita ambil jadi pengalaman doang juga sih sekarang. Jadi kalau bisa diubah juga buat apa? Kalau mau tahu gitu sih. Saya pengen ke masa lalu cuma buat itu doang. Tapi ke masa depan aku juga nggak tahu mau ngapain. Gak mau walaupun gak enak tapi udah jadi kenangan. Nah iya, itu kan udah terlewati ya. Buat apa diubah lagi, kayak ya udah sekarang kan udah selesai. Jadi kayak nggak usah diapa-apain lagi gitu. Jadiin pengalaman aja, jadiin pelajaran buat kita di masa depan biar nggak mengulangi kesalahan yang sama gitu doang sih. Kalau misalnya ke masa lalu buat nginget-nginget yang dulu juga kayak ya udah aja ya nggak sih. Nggak tahu sih, aku lebih pilih ke masa depan. Aku pengen mengetahui di masa depan kayak gimana. Karena kalau yang di masa depan tuh, kalau misalnya ternyata kita dapat sesuatu yang gak mengenakan, kita masih bisa ubah sekarang gitu loh, pas kita balik lagi ke masa yang sekarang. Tapi kalau di masa lalu, kalau kita ubah, pasti ke depan-depannya tuh merembet jadi berubah semua. Jadi mendingan yang masa depan aja gitu ya nanti yang diubah gitu. Kalau aku itu sih. Jangan nangis, siapa yang nangis? Oke, ketos atau waketas? Waketas. Aku ngomong jadi ketos. Soalnya yang aku lihat dari teman-teman aku yang jadi ketos tuh apa ya? Wah, itu berat banget ya kayaknya. Jadi kayak aku tuh ya aku mendingan jadi waketas sih. Aku bagian yang membantu, yang memberikan pendapat, sama yang membantu aja, yang ngebantu ketosnya. Soalnya gimana ya kalau misalnya jadi ketos tuh menurut aku cukup berat ya, aku masih belum bisa. Aku nggak mau ngasal-ngasal juga kalau jadi ketos. Jadi kayak aku lebih suka jadi waketos karena aku lebih suka membantu daripada menyuruh-nyuruh gitu loh. Daripada yang ngemimpin, aku lebih suka yang ngebantu, abis itu mengeluarkan pendapat gitu doang. Tapi seru gak kayak kerja? Seru, aku suka tau jadi waketas. Gak nyesel nyalonin diri jadi waketas. Soalnya kalau jadi waketas ya gitu, bisa nolong-nolong itu. Aku suka, sebenarnya aku suka banget kan ini apa kayak ngasih pendapat, cuman aku nggak berani. Tapi enaknya jadi waketas nih, aku selalu ditanyain dulu pendapat aku gimana. Jadi aku nggak usah yang kayak aku punya pendapat gini-gini deh, tapi langsung kayak ditanyain, menurut kamu gimana Abigail, ini udah pas belum gini. Terus aku langsung deret gitu jelasin, terus sama dia langsung dipertimbangin lagi. Jadi kan kayak seru, aku suka gitu. Terus dia ada pesan apa lagi ya? Diomelin papi atau mami? Enggak, dua-duanya. Ngapain diomelin, aku nggak mau. Kalau terus bisa jadi orang di balik layar. Betul, aku suka banget daripada harus ya kelihatan, mendingan di balik layar. Bener-bener. Sekretaris kelas atau ketua kelas? Bendahara atau sekretaris? Bendahara, loh bendahara. Aku suka banget jadi bendahara. Soalnya kalau misalnya jadi sekretaris tuh harus nulis kan. Itu juga harus nulisnya 2 kali kadang. Jadi kayak enggak, aku lebih pilih bendahara. Belajar di rumah atau belajar di sekolah? Aku lebih pilih belajar di... Jujur aku lebih pilih belajar di rumah karena sendirian. Kalau di sekolah tuh kadang suka ke distract gitu loh tau. Maksudnya kelasnya kalau udah sunyi ya, tapi bisa aja di luar kelas tuh yang berisik. Jadi kayak aku lebih pilih belajar di rumah sih, udah belajar sendiri. Terus aku bisa fokus sama materi yang aku gak bisa. Kadang kan kalau di sekolah aku harus nungguin teman aku dulu kan, yang mungkin emang dia belum ngerti di satu materi, jadi harus diulang dulu kan. Tapi kalau misalnya di rumah kan aku bisa langsung ke materi yang emang aku belum bisa gitu. Jadi aku lebih pilih belajar di rumah begitu. Di sekolah sih, di rumah waktunya istirahat, bener sih. Tapi aku di rumah di sekolah kalau ada waktu dua-duanya belajar lah. Soalnya di sekolah aku ngerasa kayak ya udah itu dapat materi dari guru, tapi belum sepenuhnya tuh aku ngerti, belum sepenuhnya aku hafal gitu. Jadi harus diulang lagi di rumah emang gitu. Lagian kan ada tugas sekolah biasanya kan. Baca harus nonton. Aku lebih suka nonton karena aku lebih bisa mendalami, karena aku lebih tahu cara penyampaian sama kayak scenery di filmnya gimana kan, pemandangannya kayak
ya gitu gimana, jadi lebih bisa mendalami gitu. So kalau misalnya, tapi enaknya membaca tuh kita bisa ngebayangin sendiri gitu. Hal mana kata kecil aku menjadi diam? Gak ada. Bentar ya, aku coba cari, gantian aku yang cari. Coba ya. Kalian lebih pilih bisa bicara banyak bahasa atau bisa berbicara dengan hewan? Jujur logika aja ya, aku lebih pilih bisa berbicara banyak bahasa sebenarnya. Soalnya menurut aku lebih berguna gitu. Maksudnya kayak aku kemana-mana nggak bakal kehilangan arah gitu kan. Tapi aku pengen bisa juga berbicara sama hewan gara-gara aku bisa lihat dari sudut pandang mereka. Siapa tahu nanti ada misalnya ya ada burung ya di pohon ya, terus nanti dia kayak bilang, kamu nanti jangan ke daerah sini ya, soalnya jangan ke rumah yang sebelah sana, soalnya ada dogi di sana, lepas. Kan aku jadi tahu ya kalau misalnya ngomong banyak bahasa, kalau di ruang lingkup aku doang, di lingkungan daerah aku itu doang kan mau ngomong sama siapa, kecuali aku luar negeri kan. Kalau misalnya sama hewan bergunanya itu kalau mereka mau ngomong sama kita sih sebenarnya. Kalau gak mau ya udah. Tapi menurut aku sama-sama berguna. Cuman ya aku bingung aja yang hewan tuh mau dipakai kapan. Maksudnya yang banyak bahasa dipakai kapan. Kalau yang hewan juga belum tentu hewannya mau ngomong sama aku. Ya gak sih? Jadi kayak ya udahlah. Banyak bahasa sama bahasa hewan. Enggak dong. Beda dong. Kita cari yang lain. Mana? Coba ya, aku dicari nih. Amatlah istimewa, tak kusangka kau yang kupunya, sosok yang tak kuduga, datang jua sederhana. Disordered mana? Denganmu ku apa adanya. Ntar ya, aku sedang mencari guys. Biar gantian, biar kalian terus. Kan pilih pagi atau malam. Aku bakal pilih, jujur aku lebih suka pagi. Suasana pagi hari tuh aku lebih suka karena lebih semangat menurut aku ya. Tapi aku lebih pilih malam. Kenapa? Soalnya kalau pagi ke malam tuh rasanya cepet banget. Jadi kayak waktu tuh berjalan secepat itu kalau dari pagi ke malam. Tapi kalau dari malam ke pagi tuh menurut aku lama. Bukan lama banget, tapi kayak dari jam 7 ke pagi lagi tuh lama. Menurut aku tuh lama banget. Jadi kayak aku lebih bisa melakukan banyak hal gitu dari jam segitu. So kalau pagi ke sore aja secepat itu tahu. Kayak aku nggak suka. Tapi walaupun lebih semangat pas pagi, cuman ya kalau malam tuh ya berasa lebih lama. Jadi kayak lebih banyak yang bisa aku lakuin gitu kalau malam-malam. Tapi yang nggak bagusnya harus begadang. Cuman ya gitu. Karena kita nggak tidur pas pagi ke bangun. Bukan, maksud aku dari jam 7 sampai kayak misal kayak berapa pagi sih, kayak jam 1 atau jam 2 itu tuh berasa lama banget. Kayak aku ngerasa kayak ini kok masih jam 9, masih jam 11 gitu. Pasalnya aku udah ngelakuin banyak hal gitu. Maksud aku gitu. Bukan tidur, kalau tidur iya maksudnya udah secepat iya. Ke malam cepet banget. Masa sih aku malah kebalikannya. Kayak cari lagi disordered yang lain.
apa ya, bentar, ini kok mencintai mulu tadi udah tahu. Kalian lebih pilih memberikan pertanyaan atau memberikan jawaban? Aku lebih pilih, nggak deh, kayak aku bagian menjelaskan aja deh. Maksudnya kalau misalnya memberikan pertanyaan tuh maksudnya kita jadi bisa mengetahui hal-hal yang emang lagi kita ingin tanyakan kan, yang kita nggak tahu maka kita bertanya, ya kan. Jadi kita bisa tahu dari kalau kita nanya pertanyaan. Tapi menurut aku kalau kita tanyain pertanyaan doang itu belum tentu bisa dijawab, ya nggak sih? Jadi kayak percuma kita nanya, jadi kayak belum tentu memberikan jawaban kan. Tapi kalau mau kita memberikan jawaban itu tuh ya udah kita memberikan jawaban, terus orang lain biasanya ya kalau nggak nerima atau nggak setuju sama pendapat atau jawaban kita itu, biasanya mereka malah nambahin jawaban dari mereka juga kan. Jadi kita bisa saling bertukaran pendapat, bertukaran jawaban, jadinya kita bisa lebih apa ya, bisa mengetahui lebih banyak hal gitu loh kalau menurut aku. Jadi aku lebih pilih memberikan jawaban daripada memberikan pertanyaan, karena memberikan pertanyaan belum tentu mendapatkan jawaban kan. Jadi aku lebih pilih memberikan jawaban. Pertanyaanku tuh belum. Iya, kita nggak usah ngejawab juga sih mas. Tapi kan ini kan konteksnya kalau emang kita ada jawaban kan. Tapi malu nanya ya kan. Aku juga malu jawab sih sebenarnya. Aku mau memberikan jawaban saya biar bisa ngasih tahu orang yang kita lihat. Tapi kalau ujian nggak gitu ya. Lebih milih lapar atau haus? Aduh sulit. Aku lebih pilih haus karena aku lebih sering haus dibanding lapar. Maksudnya bukan gimana ya? Ini kan lapar atau haus tuh ada juga yang nggak makan atau nggak minum ya. Kita langsung gabungin aja ya dua itu ya. Aku lebih pilih nggak minum soalnya ya aku sering nggak minum dibanding nggak makan. Aku pasti makan soalnya ya ini ya nggak bisa ya, takut memicu asam lambung dan makan. Jadinya harus makan guys gitu. Kalau minum ya udahlah nanti aja nggak apa-apa. Kadang tuh suka lupa minum, jadi aku lebih pilih yang nggak minum dibanding nggak makan. Tapi kan seret, enggak sih, aku nggak terlalu berasa sih. Ini pertanyaannya kok gini sih, ntar aku coba cari ya. Kalian lebih pilih seminggu di rumah tanpa gadget atau seminggu di luar, maksudnya bisa jalan, maksudnya seminggu jalan-jalan keluar gitu, tapi yang nggak ada gadget juga. Jadi di rumah nggak ada gadget, di luar nggak ada gadget. Jadi seminggu sama-sama seminggu. Aku pilih di luar sih jujur. Di rumah sebenarnya kalau di rumah aku ngerasa bakal lebih cepet waktu itu berjalan, karena kita bisa tidur, kita bisa ngelakuin yang lain, kita bisa baca buku gitu-gitu kan, bisa beres-beres rumah. Itu juga beres-beres rumah tuh makan waktu menurut aku banyak, masak apalagi. Tapi aku lebih pilih ya di luar, atau aku lebih pilih di luar aja. Di luar refreshing sih, betul ya kan, dengan di luar kan. Tapi kalau di luar bobongnya gimana? Ya maksudnya ini apa, bisa kan, bisa pesen ini hotel atau nginep di rumah yang lain gitu. Maksudnya nggak terus-terusan di luar terus tidur, maksudnya tetap tidur, cuman dari pagi sampai malam di luar gitu, ntar baru tidur gitu. Bener gitu, much more fun, betul, benar-benar.
Pulang bukan nggak pulang. Sepatu, gadget, kendaraan juga gitu. Hah? Nggak bisa kemana? Bisa lah kemana-mana. Lagian nggak harus pesan apa-apa pakai gadget kok. Selagi kalian masih ada uang, megang uang bisa kok kemana-mana. Ini gajah atau jerapah? Sulit. Tapi aku pilih. Aku nggak bisa pilih. Gajah atau jerapah? Menurut kalian apa guys? Aduh, aku suka dua-duanya. Aku nggak tahu seriusan. Gajah atau jerapah? Nggak bisa. Aku suka banget sama gajah, tapi aku suka ngelihat bayi jerapah. Ini dua-duanya deh. Bye. Gagal setelah mencoba atau nggak pernah mencoba? Bagus. Aku pilih gagal setelah mencoba. Karena aku jadi tahu letak kesalahan aku di mana. Kenapa aku bisa gagal tuh aku bisa tahu. Jadi aku bisa mengintrospeksi diri, terus aku juga bisa mengevaluasi diri lagi kayak, oh ternyata aku salah di sini makanya aku gagal gitu. Karena aku sudah merencanakan sesuatu, tapi kalau aku nggak coba nanti malah jadi kayak beban gitu loh. Jadi mendingan aku coba walaupun gagal, tapi aku bisa coba lagi. Karena dari kegagalan itu kan bisa aja kita tiba-tiba berhasil, terus apa yang udah kita inginin terus berhasil kan, jadi kayak wah ternyata itu pernah gagal, tapi ternyata kalau udah berhasil tuh seenak ininya gitu. Jadi kayak aku lebih pilih gagal setelah mencoba sih, nggak apa-apa. Itu udah sering terjadi, jadi kayak udah nggak apa. Tapi ya kalau bisa sih meminimalkan kegagalan itu. Tapi kalau emang gagal ya udah, mau gimana. Kegagalan adalah keberhasilan tertunda, betul. Masih banyak waktu untuk mencoba lagi kok. Menang juara 2 atau menang juara 3? Juara 2. Kenapa bisa juara? Kalau misalnya bisa juara 2, kenapa harus juara 3? Walaupun emang sama-sama, menurut aku kalau jadi juara 2 emang sih kayak kenapa juara 2 sih, apalagi perbedaan poin atau nilai ukurnya tuh nggak beda jauh sama yang juara 1. Tapi menurut aku nggak masalah sih. Lagi-lagi sama yang kayak kita bisa mengevaluasi kita kalahnya di nilai apa, makanya bisa juara 2 gitu. Sama juara 3 juga sama. Tapi ya juara 3 menurut aku lebih kayak masuk nih 3 besar gitu. Pasti kayak gitu. Tapi tetap aja kadang aku walaupun dapat juara 3-nya atau juara 5-nya nih, 5 besar 3 besar, itu pasti ngerasa kayak duh cuman masuk gini ya gitu. Maksudnya kenapa di 3 besar kenapa nggak kedua, kenapa nggak ke 1? Itu juga pernah kayak gitu pasti. Jadi sama aja menurut aku, kalau bisa juara 2 kenapa nggak juara 2? Ya nggak sih? Usahain lah. Jajan di kantin atau bawa bekal? Aku nggak suka jajan, don't like. Kelompok atau individu? Aku jujur suka kelompok gara-gara bisa bertukar pendapat. Aku juga bisa kayak kerja sama mereka. Tapi kadang aku lebih suka individu karena aku bisa pure nuangin semuanya gitu loh. Iya, aku lebih suka individu sebenarnya. Kayak aku bisa sebebas itu buat nambahin ini itu. Tapi kalau misal kelompok tuh kadang ada yang anggota kelompoknya tuh nggak setuju, ada juga yang kayak nyerahin semuanya ke aku. Jadi kayak ngerasa terbebani giliran mereka nggak suka, terus aku harus ngulang lagi semuanya tuh kan kayak gimana gitu. Jadi aku lebih suka individu sih sebenarnya. Juara 2 sakit tau. Tergantung cara kita melihatnya ya. Maksudnya juara 2 aja udah bagus tau menurut aku. Lagi-lagi emang harus mengevaluasi kenapa kita bisa juara 2, kenapa nggak juara 1. Jadi nggak usah semuanya, nggak usah dibikin sakit gitu loh menurut aku. Nggak usah dibikin jelek, padahal kan sama aja. Tergantung cara kita melihatnya, tergantung cara kita bersyukur atau enggaknya itu loh. Kegagalan apapun yang kita dapatkan tuh tergantung cara kita melihatnya, tergantung cara kita menerimanya, kita nerima atau enggak. Itu aja sih. Kalah di final atau menang perebutan juara 3?
menang perebutan juara 3. Karena kalau misalnya abis menang perebutan, kalau kalah di final gimana ya? Sebenernya kalau di final masih tetap juara atau enggak sih? Aku nggak pernah ikut lomba yang sampai kayak gitu sih. Udah kurang tahu. Minta maaf atau memaafkan? Memaafkan. Karena nggak tahu ya, kalau minta maaf, ya minta maaf juga harus maksud aku. Tapi daripada jadi orang yang minta maaf, daripada kalau orang minta maaf kan pasti dia yang berbuat salah kan. Dengan aku yang memaafkan, aku yang kena salahnya dia itu nggak apa-apa. Selagi dia tahu itu kesalahan dia terus dia minta maaf, ya aku lebih pilih memaafkan lah. Tapi tetap harus minta maaf juga. Maksudnya kalau misalnya aku berbuat salah ya aku tetap minta maaf gitu. Berarti rezekinya di juara 2. Ya betul. Mengajari atau diajari? Aku lebih suka diajari, karena walaupun aku udah tahu ataupun aku belum tahu, aku jadi bisa nambah ilmu, sama-sama nambah ilmu. Kadang kayak matematika aja, matematika banyak caranya kan. Terus aku bisa tahu maksudnya cara dia ngerjain kayak gini, ternyata kalau aku caranya kayak gini. Terus nanti aku bisa nilai yang mana yang lebih cepat, mana yang lebih efisien buat ngerjain matematikanya gitu. Jadi orang paling pintar atau paling beruntung? Paling beruntung. Aku mau jadi orang pintar, tapi kalau jadi orang beruntung, walaupun dia nggak pintar, bisa dia dapat nilai bagus, ya kan? Orang pintar belum tentu beruntung. Maksudnya dia pintar dalam hal apa dulu? Kalau dalam pelajaran doang, belum tentu dia beruntung dalam pekerjaan, karena nggak semua orang pintar bisa mendapatkan pekerjaan yang sebagus itu kan. Jadi aku lebih jadi orang beruntung. Membaca atau menulis? Menulis. Aku lebih suka menulis, karena dari menulis itu aku juga membaca juga, jadi kayak double gitu lah, aku suka. Maaf ya atau ya maaf? Ya maaf, nggak ada gitu. Aku maaf ya lah. Maaf ya, itu kan kayak lebih apa ya, nggak tahu, menurut aku itu lebih tulus ngomong. Kalau ya maaf kan kayak ya maaf gitu kan, kayak kok ngelunjak gitu. Aku lebih pilih maaf ya lah. Kulineran atau shopping? Kulineran dong. Aku suka nyobain makanan-makanan dari masakan-masakan orang lain gitu. Jadi aku pilih kulineran. Aku nebak-nebak isi makanannya apa aja. Maksudnya isi bumbu-bumbu dari makanan itu apa aja. Jadi gitu. Menghafal atau menyimak? Menghafal. Aku lebih suka menghafal. Menyimak juga enak sih. Cuman kalau untuk ujian aku lebih menghafal. Soalnya kalau misalnya menyimak doang belum tentu aku ingat. Masa aku ngerti, tapi aku belum tahu aku ingat gitu loh poin pentingnya apa. Aku cuma ngerti, oh kayak gini doang gitu. Tapi aku nggak ingat poin-poinnya apa aja. Ya aku lebih pilih menghafal. Yaudah yuk kulineran. Apalah. Itu benda baikan ya sama Erin ya, like memberi like. Nyanyi atau alat musik? Aku sebenarnya suka alat musik, cuman karena aku nggak bisa, jadi aku lebih nyanyi. Soalnya kalau udah ada alat musik aku pasti nyanyi, jadi kayak gitu. Itulah. Bentar ya. Nah tuh, end life atau top gifter? Oke, top gifter. Jadi kita bacakan top gifter. Ini komennya nggak gaib ya guys, ada beneran. Baiklah, mari kita bacakan. Nomor 10 ada Kak Jatwa, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Nas, terima kasih banyak ya Kak. Nomor 8 ada Kak Alfi, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Fadli Fauzan, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Joe Georgie Jeffrey, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Brian Kak Grisel Anmi, terima kasih banyak ya Kak. Nomor 4 ada
Kak Renflex, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Graham, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Yev, terima kasih banyak Kak. Dan nomor 1 ada Kak Lance, terima kasih banyak Kak. Oke, love you all. Kan kita ganti-gantian kasih pertanyaan ya kan? Oke, bye-bye, makasih ya. Nanti kita kapan-kapan bisa update lagi seru-seru. Aku suka memberikan pendapat seperti ini. Masih aku jadi tahu juga punya kalian gimana. Gelang gimana Li? Belum ketemu orangnya, nanti ya. Aku ketemu dia nanti aku tanyain, oke? Thank you, terima kasih. Bye bye.